gimana nih kabarnya? Semoga sehat terus dan dan tetap semangat menjalani perkuliahan. Kenalin, aku Nursyada Zikria yang bakal nemenin Empers di episode 1 season 6 MP Career Talks 2026. Nah, ngomong-ngomong soal dunia perkuliahan, aku yakin pasti banyak nih yang kepikiran. Sebetulnya aku perlu ikut organisasi nggak sih? Karena ada yang bilang organisasi itu penting banget buat nambah pengalaman dan nambah relasi juga. Tapi ada juga yang bilang kalau ikut organisasi itu bikin cuma sibuk atau susah bagi waktu. Nah, daripada kita cuma dengar cerita dari sana sini, mending langsung aja kita bahas bareng orang yang udah punya banyak pengalaman di dunia kampus. Dan hari ini udah ada Kak Vika Anjana yang bakal sharing dan ngobrol bareng kita. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Vika. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah kabar aku baik gitu. Halo teman-teman Empers. Seneng banget ya Kak hari ini bisa ngobrol bareng di MPCT kali ini. Nah sebelum kita mulai, boleh dong kenalan buat Empers yang lagi nonton. Siapa Boleh sih Kak banget. Vika? Terus juga lagi sibuk apa Kak? Terus juga dulu aktif organisasi apa sih Kak kalau boleh tahu nih Empers yang lagi nonton? Oke, halo teman-teman Empers. Salam kenal, kenalin aku Vika Anjana, anak MP juga gitu ya, angkatan 2021. Kalau saat ini kesibukan aku lagi internship di suatu startup gitu ya. Kalau teman-teman search gitu namanya CIAS, Corporate Innovation Asia. Terus juga saat ini kalau misalnya ditanya gitu ya pengalaman organisasi aku miliki apa, dulu sebelumnya aku pernah ikut Hima MP juga. Wah Gitu ya. keren nih Empers, alumni Iya Hima betul nih. banget sama Empers gitu ya. Terus juga aku pernah ikut BEM-FIP dan terakhir di BEM UNJ gitu. Widih, keren. Nih banyak juga nih Kak Vika pengalaman-pengalaman organisasinya. Nah sekarang aku penasaran deh Kak. Dulu tuh waktu pertama kali ikut organisasi, ceritanya gimana sih? Emang dari awal suka organisasi atau emang cuma iseng-iseng aja nih ikut-ikut organisasi nih Kak? Oke, kalau ditanya pengalaman, jujur sebelumnya aku memang mulai aktif organisasi itu waktu mulai SMK, karena kan aku SMK ya. Nah itu aku mulai ikut semacam rohis gitu ya, terus habis itu jadi ketua keputrian, lalu lanjut ke pas kuliah gitu ya, masuk pertama kali organisasi yang bisa diikutin waktu itu kan Hima MP belum bisa ya, Oh iya. masih maba gitu ya. Iya. Waktu itu yang bisa diikutin adalah Salimah FIP gitu. Saat itu aku terpilih jadi salimahnya FIP gitu ya, lanjut join Tarbawi terus juga join ke Hima MP. Nah, di Hima MP itu gitu ya aku berlanjut tuh 2 periode Hima dari staff sampai akhirnya jadi sekem gitu sih. Widih, Jadi emang perjalanannya panjang ya Kak. betul banget, dan itu menarik banget bagi aku karena belajar dari sisi yang benar-benar agama, terus habis itu ke Hima yang benar-benar berbaur gitulah satu sama lain gitu, dan itu akhirnya membuka wawasan buat lebih apa ya, menyatu gitu ya dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Dan juga karena apalagi di dunia kampus gitu ya, kita ketemu sama banyak orang, ketemu sama banyak latar belakang gitu, jadi seru banget sih join organisasi. Oh di perjalanannya emang cukup banyak ya Empers buat Kak Vika ini. Terus pertama kali masuk organisasi nih Kak, apa yang bikin Kak Vika kaget? Karena kadang tuh kita ngelihat dari luar aja nih kayak seru-seru, terus pas kayak join tiba-tiba kayak wah kok kayak gini ya, capek terus berat. Itu gimana Kak? Yang sebetulnya di suatu organisasi itu wajar banget kalau misalnya teman-teman ngerasa shock gitu ya, karena kayak namanya perkenalan, apalagi baru banget masuk di dunia kampus gitu ya, ketemu yang tadi aku bilang, ketemu sama orang yang latar belakangnya banyak gitu ya, terus berbeda-beda gitu. Terus yang paling aku bikin kaget tuh dulu mungkin ya itu ya, karena perbedaan culture-nya. Dulu aku waktu di SMK biasa sama teman-teman rohis gitu ya, terus ketemu sama teman-teman Hima MP harus bisa lebih berbaur, harus bisa lebih easy going gitu ya. Akhirnya saat itu aku kalau nggak salah pertama kali aku join ketuanya adalah Kak Ircam, kalau teman-teman tahu gitu ya. Aku belajar banyak dari beliau gitu ya, untuk akhirnya bisa berbaur sama teman-teman Hima MP lebih easy going, dan akhirnya bisa lebih apa ya, membuka diri aku gitu loh ke teman-teman Hima MP gitu sih. Wah iya betul banget itu teman-teman Empers, bisa
simak ya videonya. Terus juga, nah ini nih Kak pertanyaannya, kayaknya wajib banget ditanyain buat Kak Vika. Kalau katanya kalau ikut organisasi itu IPK turun, terus tugas jadi berantakan, terus juga waktu tidur juga berkurang. Menurut Kak Vika sendiri gimana? Bener gak sih stigma kayak gitu? Oke, kalau secara jujur gitu ya, pengalaman pribadi, apakah organisasi menurunkan IPK gitu ya? Di aku sendiri tidak gitu, alhamdulillahnya saat ini IPK aku masih bertahan di 3,9 gitu ya teman-teman. Alhamdulillah. Iya, terus juga dan itu semua menurutku karena apalagi di MP ya, kita seorang mahasiswa manajemen pendidikan gitu ya, laboratorium untuk mengerjakan ya kuliahnya adalah prakteknya gitu ya, ada di organisasi gitu. Jadi benar-benar organisasi itu sebenarnya menunjang gitu ya. Terus kalau misalnya tadi ya mengurangi waktu tidur gitu dan lain sebagainya, itu hal yang wajar karena kan kita di suatu perkuliahan adalah tempat kita nggak cuma belajar ya, tapi tempat kita untuk growing gitu, berkembang. Ada hal yang harus dikorbankan tuh wajar gitu. Dan ya kalau misalnya teman-teman bisa memanage itu dengan baik dan membuat teman-teman nggak sampai kehilangan diri sendiri, ya it's okay gitu. Asalkan apalagi kita masih muda gitu ya, waktunya masih banyak, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya daripada nanti ada penyesalan gitu ya waktu sudah selesai kuliah, sayang banget ternyata nggak pernah join apa-apa gitu kan, jadi penyesalan tersendiri ya gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa memanfaatkan atau memaksimalkan waktu kita waktu kuliah, itu tuh jadi pengalaman berharga banget gitu loh. Apalagi mungkin kalau kuliah S2 gitu ya, S3 bisa ditambah, tapi kan S1 cuma sekali gitu ya. Iya, Jadi bahasanya dimanfaatin banget sih. betul, banyak ya pengalaman-pengalamannya. Terus juga kalau Tuh. dari pengalaman Kak Vika sendiri nih, sebenarnya yang bikin organisasi itu penting buat mahasiswa karena nih masih banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang mikir Betul. kayak cuma yang penting kuliah deh, dapat nilai bagus. Itu mereka udah cukup anggap serius. Oke, kalau misalnya ditanya, segimana pentingnya organisasi gitu ya, memang perspektif seseorang tuh pasti beda-beda gitu ya. Terus prioritas seseorang saat masuk perkuliahan tuh beda-beda. Ada yang memasuki perkuliahan memang untuk fokus ya dunia kerja aja, ada yang memang memasuki perkuliahan fokus untuk belajar aja. Tapi ada orang yang lebih keren lagi adalah orang yang pengen masuk perkuliahan dengan tujuan adalah berkembang gitu. Jadi Iya. memang tujuannya nggak cuma stuck di satu posisi gitu ya. Bahkan aku sendiri gitu ya, sejak aku semester 6 gitu ya, aku tuh sudah mulai bekerja juga, kuliah gitu waktu itu jalanin BEM-FIB juga gitu ya. Tapi ya tidak, tetap berjalan gitu ya, karena apa, karena aku merasa dunia perkuliahan adalah dunia yang ya kita bisa maksimalkan gitu ya, nggak cuma buang-buang waktu doang gitu. Banyak banget hal yang didapat, pengalaman yang bisa pelajari, mungkin memang tidak selalu baik gitu ya, tapi dari pengalaman yang tidak baik itu pun kita bisa ambil, banyak hikmahnya gitu ya, banyak pelajarannya gitu sih. Iya betul ya, berarti kayak misalkan kalau pengalaman-pengalaman Kak Vika tuh banyak ya, terus aktif juga nih, terus udah mulai kerja juga kan. Betul. Cara nanggepinnya tuh seperti apa ya Kak? Cara ngatur waktunya antara kerja Oke. sama organisasi nih Kak? Oke, ini, suatu yang challenging banget juga bagi aku karena ya 3 bagian dalam satu waktu, berarti akademik gitu ya, terus Iya. perkuliahan juga, terus kerja juga gitu ya. Gimana akhirnya aku bisa ngebagi waktu, pertama emang struggle banget gitu ya, apalagi, di masa-masa mungkin teman-temannya belum banyak yang ngelakuin hal itu, banyak yang satu cuma kuliah pulang gitu ya, banyak yang, kuliah kerja, tapi aku banyak juga yang kuliah organisasi doang gitu, tapi aku langsung ngejalanin ketiga-tiganya gitu ya. Ngebagi waktunya sebenarnya, lihat dari manajemen prioritas dan itu memang tidak bisa langsung bagus gitu. Teman-teman harus memang belajarnya dari pengalaman sendiri gitu ya. Lama-lama teman-teman akan memahami mana sih suatu yang urgent tapi juga, penting, mana yang penting tapi belum urgent dan lain sebagainya. Dan itu tuh bisa apa ya, sesuaikan. Terus juga kalau bisa gitu ya punya, planning manajemen, nggak cuma sebulan atau 2 bulan ke depan, tapi udah berjenjang gitu, apalagi teman-teman udah masuk masa-masa kuliah gitu ya, bukan lagi anak, sekolahan gitu yang mungkin udah tinggal nunggu lulus. Tapi setelah teman-teman, selesai kuliah, teman-teman tuh bener-bener rilis yang di dunia yang kerja dan nggak ada lagi ketemu teman-teman sebebas ini gitu ya. Manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya sih menurut aku dan itu
ya teman-teman manage-nya adalah dengan mungkin bisa pakai planner tambahan gitu. Kalau misalnya aku tuh terbiasa pakai Google Calendar buat manage waktu, terus menyesuaikan jadwal dan lain sebagainya supaya nanti nggak ada yang bentrok dan nggak ada yang ditinggalkan gitu ya. Pun kalau misalnya ada yang harus dikorbankan, dikabarkan gitu. Jadi misal ada sesuatu organisasi nih pekan ini belum bisa aktif karena ada akademik, misal teman-teman lagi UAS ya, pengen Ya. menuju UAS gitu ya. Jadi boleh banget, tapi asalkan adalah komunikatifnya sih menurutku gitu. Jadi komunikatif antar berbagai apa ya, kesibukan satu dan kesibukan lainnya gitu. Oh, betul ya Kak, berarti kayak saling berkomunikasi aja antara satu Betul. organisasi dengan kitanya juga ya. Terus Ya. teman-teman juga harus saling berkomunikasi. Terus juga pernah nggak sih Kak ada di momen kayak kayaknya aku salah masuk organisasi deh. Nah, itu ceritanya gimana tuh Kak kalau boleh tahu nih aku? Oke, kalau misalnya ditanya pernah nggak sih ngerasa salah masuk organisasi, jujur di UNJ ini banyak banget organisasinya teman-teman dan itu bener-bener, bisa banget nyari minat kita bahkan dari tingkat prodi ada gitu kan di Hima MP, terus juga di tingkat fakultas ada gitu kan, di tingkat universitas juga ada. Dan, banyak banget elemen yang, kepakai. Jujur dulu aku tuh emang organisasinya adalah langsung ikut organisasi yang memang sejalur sama organisasi yang aku ikutin waktu SMK itu gitu ya, sama Hima MP. Di awal-awal gitu ya, aku merasa aku tuh kayak gak cocok banget nih sama Hima MP gitu ya, rada rada bentrok gitu dan lain sebagainya. Terus juga aku mungkin terbiasa karena dulu lebih ke organisasi keagamaan ya, lebih yang apa ya bahasanya, sama orang-orang yang, perempuan-perempuan aja gitu kan. Kalau di Hima terus BEM-BEM kan mulai lebih berbaur kan ya. Nah, itu tuh aku emang merasanya dulu-dulu awal-awal salah gitu, terus akhirnya ada balik lagi waktu itu awal-awal aku masuk tuh ada Kak Ircam yang akhirnya, beliau ngebuka pikiran aku dan membuat aku merasa nyaman gitu ya untuk di Hima MP, merasa bahwa ternyata perbedaan pribadi gitu ya tidak membatasi seseorang buat akhirnya ya join suatu organisasi gitu. Jadinya, eee, awalnya merasa salah gitu ya, jadi tetep, berkembang dan malah itu yang lebih menonjolkan gitu, misalnya dari Hima MP aku berlanjut ke BEM gitu ya, BEM-nya bukan cuma BEM fakultas tapi sampai ke tingkat universitas gitu ya. Jadi dari bekal Hima MP itulah yang malah bikin aku ternyata berkembang, padahal yang sesuatu dulu aku takutin gitu di awal. Wah, keren banget ya Kak, adaptasinya tuh mulai cepet ya, terus Iya, juga berkembang di Hima, betul, makanya karena sampai ke BEM. ya karena orang-orang Hima menurutku sangat open gitu ya dan, terbuka sama satu sama lain, jadi bener-bener ngerasa growing banget sih di Hima. Cocok guys. Nah, kan aku pengalaman juga nih Kak, baru masuk di Hima. Kalau kuliah lagi padat-padatnya, terus juga organisasi lagi sibuk banget. Kak Vika tuh ngatur waktunya kayak gimana sih kalau boleh tahu buat pengalaman aku nih, buat aku ke depannya? Oke, baik kalau misalnya terkait ngatur waktu itu aku pakai aplikasi tambahan biasanya, yaitu aku manfaatin yang paling simpel aja teman-teman di HP-nya teman-teman gitu, pasti ada tuh namanya Google Calendar. Biasanya aku udah mulai jadwalin setiap kegiatan aku di situ, kalau misalnya ada jadwal organisasi dan lain sebagainya. Dan balik lagi adalah selain adanya manajemen waktu itu gitu ya, aku juga komunikasikan hal itu dengan, rekan-rekan kerjaku kayak misal rekan yang baik secara apa ya, secara organisasinya gitu ya, maupun secara akademiknya. Misal ada kerja kelompok ini dengan dibarengi dengan tugas kuliah dengan apa ya, tugas organisasi yang ini gitu kan, waktunya berbentrokan nih. Kita saling komunikasi, misal pasti teman-temannya tuh pada saling mengerti gitu ya, asalkan teman-teman ya dikomunikasikan dengan baik, jangan malah tiba-tiba ngehilang gitu ya. Itu malah, akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan satu sama lain gitu sih. Jadi menurut aku kalau untuk manage waktunya teman-teman bisa manfaatin aplikasi tambahan, apalagi di zaman sekarang udah gampang banget diakses gitu ya, dan juga komunikasiin gitu. Widih, oke, makasih nih Kak buat jadi pelajaran aku juga nih ke depannya. Betul Nah, betul. terus nih Kak, kalau disuruh milih antara IPK nomor satu atau pengalaman organisasi nomor satu nih Kak? Hmm,
Menurutku keduanya sih gitu. Kalau bisa dua kenapa satu? Satu. Karena ya itu sesuatu yang impossible banget dikejar. Dan kenapa aku bisa bilang impossible? Karena itu sudah terjadi gitu ya. Ya teman-teman apalagi di Hima MP gitu ya, anak-anak manajemen pendidikan, menurutku dosennya sangat open banget untuk teman-teman tuh growing di organisasi gitu ya, sangat mendukung banget, appreciate banget gitu ya. Terus juga ya lagi-lagi aku bilang laboratoriumnya anak-anak Hima MP adalah organisasi itu sendiri, karena ya kita belajarnya prakteknya dari organisasi itu sendiri. Bahkan nanti teman-teman bakal dapat pelajaran mata kuliah yang bahas terkait dengan manajemen organisasi gitu ya. Itu keren banget sih, dan ya lagi-lagi bisa menunjang bahkan di bidang akademik menurutku dari organisasi itu sendiri, apalagi khususnya di bagi anak-anak manajemen pendidikan gitu. Wah, bener ya. Berarti kalau menurut Kak Vika sendiri, seberapa besar pengaruh organisasi terhadap dunia kerja nih, Kak? Oke, kalau terhadap dunia kerja, jujur saat ini tuh tempat aku internship bahkan adalah relasinya adalah orang dari sesama MP juga gitu ya, sesama MP. Kalau teman-teman tahu ada namanya Bang Ihsan gitu, dia juga orang MP gitu ya. Itu benar-benar membuka aku banget untuk akhirnya masuk ke dunia kerja gitu ya. Benar-benar membuka relasi. Pun di teman-teman lulusan atau alumni Hima MP lainnya banyak banget yang udah kerja di berbagai industri, dan itu tuh kalau misalnya kita bisa bangun koneksinya gitu ya, itu bisa banget ngebangun peluang kita gitu ya untuk memulai di dunia kerja gitu. Jadi bener-bener organisasi itu bukan sesuatu yang muter-muter di dunia kampus aja sebenarnya, tapi kalau misalnya teman-teman bisa manfaatkan gitu ya, itu bisa masuk sampai ke dunia kerja. Memang mungkin dampak relasi itu nggak dampak pendek ya teman-teman, itu dampak secara jangka panjang gitu. Jadi nggak memang langsung terlihat gitu, tapi pastinya bakal mulai kelihatan saat teman-teman memang membutuhkan relasi itu gitu sih. Oh iya, betul banget ya, Kak. Terus juga misalkan nih, kalau kan dari Hima, terus BEM, terus juga Rohis juga nih, Kak, Kakak. Skill apa yang bisa berkembang, terus juga bisa sampai kepake nih sampai sekarang? Oke, kalau terkait skill, pertama aku ikut kalau teman-teman kepoin di fakultas kan ada yang namanya Tarbawi ya, itu semacam ya pokoknya keagamaan gitu lah ya. Terus kalau misalnya di BEM gitu ya, skillnya apa aja? Nah, kalau misalnya secara keagamaan ya pastinya gitu ya untuk menghadapi gitu ya bagaimana sih mungkin dunia kampus yang mulai bebas gitu, tapi tetap kita punya prinsip gitu di bidang keagamaan. Tapi kalau misalnya untuk di bagian BEM gitu ya, apa sih yang didapat gitu kan? Jujur secara di BEM itu apalagi mungkin Hima, BEM gitu ya, yang dikorbankan mungkin nggak memang berdampak secara pribadi banget gitu ya, tapi secara apa ya, tersiratnya tuh ada. Secara langsungnya gitu ya, kita bisa ngerasa lebih empati mungkin ya, karena kan di BEM itu sendiri kita belajar dari mulai advokasinya, kita belajar untuk handle orang dan lain sebagainya gitu. Terus juga kita belajar managing gitu ya. Dan yang itu tuh merasa mungkin kita gak banyak apa ya, pas waktu ngejalanin kita tuh merasa pakai beban, gak banyak impact dan lain sebagainya. Padahal itu adalah sesuatu yang ya tersirat kita rasain gitu ya, dan itu tuh bakal mulai berasa saat teman-teman mulai bekerja gitu ya. Teman-teman bakal mulai ngelihat orang-orang yang mungkin terbiasa di dunia organisasi, mereka tuh biasa lebih punya apa ya, inner yang lebih deep, terus juga biasanya punya sesuatu managingnya tuh lebih oke gitu ya. Menurutku sih kayak gitu sih. Oke. Sekarang aku mau bahas, yang relate banget nih sama mahasiswa-mahasiswa, terutama nih mahasiswa baru nih yang mau join, Oh, teman-teman maba ya. iya, teman-teman maba nih. Banyak yang sebenarnya pengen ikut organisasi, tapi minder duluan nih, Kak. Takut gak punya kemampuan, terus takut gak bisa ngomong nih, sama kayak aku juga baru belajar banget ngomong di depan orang. Tapi sampai udah jadi inian podcast, udah keren banget gak sih? Menurut Kak Vika nih, sebagai aku juga harus mulai dari mana kalau bisa berbicara di depan orang? Oke, kalau mulai berbicara di depan orang, ya lagi-lagi jujur waktu di awal-awal gitu ya, aku juga seorang yang pemalu gitu ya, rada tertutup dan lain sebagainya. Lalu gimana sih caranya akhirnya bisa sampai ngebuka diri gitu, dan ya membuat organisasi itu eh nggak jadi apa ya, sesuatu yang jadi pressure gitu ya. Menurutku
Ya pastinya teman-teman di organisasi kan banyak banget kesempatan yang didapat ya. Ada kesempatan nanti jadi mungkin di kepanitiaan buat jadi ini, buat jadi itu. Coba untuk ambil karena menurutku kesempatan itu enggak ya banyaknya banget yang udah bilang gitu ya, kesempatan nggak datang 2 kali gitu ya. Terus bahkan kesempatan yang bahkan kita merasa menantang gitu ya, itu biasanya yang lebih berdampak gitu kan. Banyak banget ini bahkan udah pengalamanku sendiri gitu ya. Kalau misal aku tiba-tiba, di suatu organisasi harus ditantang jadi pembicara, jadi moderator, jadi MC gitu ya, itu awalnya aku pasti takut banget gitu ya, gimana nggak takut gitu ya, seorang yang mungkin rada pemalu di, SMK gitu ya, harus mulai, ngebuka diri gitu. Terus, pastinya ada semua orang itu tuh punya adanya momen pertama kali dalam hidup dan itu teman-teman harus lewati gitu ya, untuk akhirnya, bisa ya dirasakan sama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lagi-lagi nggak pernah mencoba, gimana kita pernah tahu ya gak sih? Dan Iya. mana kita, kayak misal kita nggak pernah coba untuk latihan jadi MC, kita nggak pernah coba untuk latihan jadi moderator gitu kan, gimana teman-teman sampai di tahap puncak bisa jadi pembicara gitu kan, gimana, di tahap teman-teman tahu, kekurangan dirinya teman-teman, apa yang bisa di-improve kalau misalnya teman-teman udah nggak berani mulai untuk mencoba gitu. Setiap orang punya ya ada yang bukan sesi ya bahasanya, apa ya, part of perjalanan hidupnya yang nggak bagus-bagus banget gitu, karena ya emang nggak ada yang sempurna gitu, tapi dengan akhirnya kita mencoba, kita bisa improving apa sih yang kurang bagus gitu sih menurutku. Iya betul ya Kak, kayak dulu Kakak semasa SMK introvert ya, pemalu, terus selama Betul, kuliah baru berkembang kayak iya. beradaptasi dengan teman-teman, ekstrovert mulai dah tuh ya Kak. Betul, sebenarnya, tidak harus merubah diri kita juga, kan ada seseorang yang memang kayak aku introvert, aku nggak bisa berubah jadi ekstrovert gitu, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan karena lagi-lagi balik organisasi itu punya berbagai part, berbagai bagian, berbagai divisi, berbagai departemen gitu ya. Dan itu tuh punya purpose-nya masing-masing gitu ya, pun di dalam departemennya itu sendiri ada pembagiannya masing-masing gitu ya. Teman-teman kalau misalnya merasa belum begitu enjoy untuk akhirnya tampil di depan layar gitu dan lain sebagainya, teman-teman bisa pilih bagian-bagian yang memang apa ya, ditugaskannya atau, itu tuh kemampuannya adalah di balik layar gitu ya. Dan itu tuh bisa mulai teman-teman lakukan dengan cara dikomunikasikan gitu kan, dikomunikasikan dengan partner organisasinya gitu ya, disampaikan, "Aku nyamannya di bagian ini," dan lain sebagainya. Karena mereka tuh pasti akan terima gitu. Kalau misalnya mereka yang nggak terima tuh, ya, menurutku jarang bakal terjadi karena lagi-lagi di kuliah itu adalah tempat kita untuk growing gitu ya, tempat kita untuk saling memahami orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda gitu ya. Dan itu wajar banget kalau misalnya teman-teman mengkomunikasikan apa yang teman-teman nyaman dan tidak gitu kan. Tapi balik lagi adalah bagaimana akhirnya bukan teman-teman keluar dari zona nyaman, tapi memperluas zona nyamannya teman-teman gitu. Memperluasnya dengan cara gimana? Ya berkembang gitu ya dari yang mulai, pemalu banget nih, tapi mulai bisa bangun komunikasi antar departemen, antar divisi aja itu udah oke banget sih menurutku gitu. Oke, betul ya Kak, berarti, kalau ngomongin soal organisasi, pasti nggak selalu seneng-seneng ya Kak? Betul, ada sesi sedih-sedihnya. Widih, terus ada nggak sih momen yang paling berat yang selama Kak Vika aktif organisasi? Oke, kalau dibilang momen paling berat, jujur waktu di Hima MP menurutku adalah waktu aku part untuk growing banget, kenalan gitu ya. Terus juga lebih mempelajari gimana organisasi, sebagaimana praktek, teori, manajemen organisasi yang kita dapat gitu ya waktu kuliah. Lalu untuk mulai merasa struggle itu adalah waktu, tantangan lumayan berat, waktu BMFIP menurutku. Waktu masuk ke, mmm apa ya, waktu di fase fakultas itu gitu ya, ada tantangan terberat adalah waktu itu, ketua BEM-ku gitu ya, beliau kena sakit gitu ya, sakit pecah pembuluh darah, otak gitu. Terus saat itu posisinya kalau teman-teman tahu wakilnya adalah Kak Abrar, teman-teman kenal mungkin ada yang udah kenal namanya Kak Abrar gitu ya. Terus maksudnya saat itu aku jadi sekretaris umum gitu kan, dan itu berjalan BEM-nya tuh baru sekitar sebulan atau berapa bulan gitu ya. Pokoknya kita baru pernah sama ketua yang terpilih itu adalah baru pernah bukber bersama doang gitu. Terus akhirnya ada satu posisi waktu itu aku sama
Abrar waktu kejadian itu berlangsung gitu ya, kita tuh langsung besok paginya ngerencanain jenguk beliau ke rumah sakit, dan saat di rumah sakit dikabarkan bahwa orang ini kayaknya bakal lama nih di rumah sakit gitu ya. Terus di saat itu aku langsung kayak komunikasiin ke Bang Abrar kayak gimana ya ini, BEM harus tetap berjalan, BEM fakultas apalagi ya harus tetap berjalan gitu. Tapi satu sisi ketuanya harus terbaring di rumah sakit gitu. Jadi mau nggak mau ada langkah-langkah yang harus kita ambil gitu ya, mulai dari akhirnya penyesuaian, terus juga akhirnya sampai di titik ternyata kayaknya memang tidak bisa pulih dalam waktu dekat, bahkan hingga sampai selesainya pengurusan dan ada pengambilan jabatan gitu ya. Jadi Bang Abrarnya naik jadi ketua, dan saat itu sebelum adanya wakil gitu ya, aku harus menyesuaikan diri dan membantu Bang Abrar sebagai nggak cuma sekretaris doang, tapi juga membantu sebagai wakil, bahasanya wakil sementara gitu ya, sebelum akhirnya ada wakil terpilihnya gitu. Dan itu bener-bener apa ya, ngajarin aku tentang empati juga, tapi juga harus tetap berjalan gitu ya yang ada di BEM-nya gitu, tapi juga tetap profesional secara di luarnya gitu. Itu benar-benar challenging banget sih, dan alhamdulillah terlewati gitu ya dengan teman-teman BPHI aku gitu ya. Kalau yang nonton nanti ada Mbak Luki, Mas Aldi dari TP, terus juga Abrar. Hai. Oke nih Kak, kalau boleh jujur, pernah nggak ada di titik nyerah nih? Apalagi yang tadi yang dengar cerita-cerita Kakak nih, kayak udah capek banget, terus juga, aduh pengen keluar aja deh dari organisasi ini. Iya. Kalau misalnya mulai rasanya lelah gitu ya, jujur waktu masa-masa di fakultas mau menuju universitas gitu ya, orang-orang mulai mempertanyakan mungkin ya, kamu mau lanjut organisasi apa enggak dan lain sebagainya. Dan memang waktu itu aku tuh saat menuju universitas gitu ya, aku juga memang di masa-masa yang bimbang apakah aku mau lanjut ke universitas atau cukup stop di fakultas aja gitu ya. Bahkan teman-teman BPH fakultas aku tuh baru aku kabarkan kalau aku mau maju di tingkat universitas dan menjadi wakil BEM-UNJ gitu ya, waktu itu adalah kayak beberapa hari menjelang penutupan untuk pendaftaran calon ketua dan wakil ketua gitu ya. Karena memang di situ aku bimbang banget, terus tapi di satu sisi adalah ada orang yang ngajakin aku untuk akhirnya punya visi gitu ya untuk di BEM UNJ. Jadi antara mau stop gitu, stop di fakultas atau aku mau lanjut sampai ke universitas. Dan saat itu aku memang butuh banyak pandangan, banyak perspektif gitu ya. Aku sampai komunikasiin hal itu ke ibu aku juga gitu ya, terkait gimana kelanjutannya. Kalau aku lanjut BEM apa yang harus dilakuin, kalau misalnya tidak lanjut BEM apa yang harus dilakuin. Dan akhirnya keputusan yang aku ambil adalah dengan berbagai pertimbangan gitu ya dan pendapat orang-orang gitu ya, aku melanjutkan untuk melanjutkan di BEM universitas gitu ya. Terus juga ya karena apa ya, dirasa ada pelajaran yang dan juga berbagai hal yang bisa aku dapat, jadi aku melanjutkan gitu. Walaupun memang dirasanya waktu di fakultas kayaknya cukup gitu, ternyata di universitas makin membuka memang apa ya, cara pandang dan pengalaman sih Oke, gitu. berarti itu sebelum Kakak memutuskan untuk ngambil keputusan tersebut, berarti Kakak mendapatkan dorong-dorongan dari teman-teman Kakak nih ya? Iya betul banget, sebenarnya aku lebih karena memang bahasanya aku diem-diem ya, bukan secara yang dorongan seseorang untuk maju ke universitas gitu ya. Aku tuh mengambil pandangan secara tersirat mungkin ya ke beberapa teman aku mulai cari pandangan mereka di bagian universitas seperti apa, terus nanti yang harus dilakukan seperti apa. Bahkan ke orang tua aku juga komunikasikan gitu ya. Berarti kalau misalnya di universitas ada yang hal ini yang harus aku korbankan, ada yang ini yang harus aku lakuin gitu, dan itu sudah apa ya, jadinya sudah terkomunikasi dengan baik. Dan saat melaksanakan aku tinggal fokus di actionnya aja, nggak fokus lagi untuk akhirnya komunikasi ke berbagai orang gitu ya, dan konfirmasi ke berbagai orang gitu sih. Oke, sekarang, kalau harus milih nih Kak, organisasi apa, terus yang berpengaruh dalam perjalanan hidup Kak Pika sampai sekarang, kira-kira organisasi apa itu Kak? Udah pasti ketebak, Hima MP. Ih,
Karena aku merasa banget Hima Impact tuh berimpact banget gitu ya. Kita jadi punya relasi orang-orang yang memang satu jurusan sama kita, satu ya biasanya satu visi karena kan sama-sama minat di bidang pendidikan gitu ya. Terus juga bahkan menurutku dengan di Hima MP gitu ya, itu berdampak untuk organisasi-organisasi selanjutnya gitu ya. Aku jadi belajar banyak banget, berkembang banyak banget gitu, baik secara teori gitu ya maupun secara prakteknya gitu ya. Bahkan aku pun jadi wakil BEM UNJ gitu tanpa adanya atau tanpa tahu managingnya dari saat belajar di Hima MP. Aku nggak tahu lagi gitu karena ya lagi-lagi di MP lah waktunya aku belajar untuk manajemen organisasi gitu ya. Di MP lagi lah aku belajar untuk akhirnya praktek manajemen organisasi itu gitu sih. Oke, mungkin Hima tuh sampai saat sekarang tuh paling berkesan ya bagi Betul, kakak. betul berkesan banget. Aku 2 periode di Hima dari yang staff di waktu itu staff kesekretariatan, lanjut di periode kedua aku tuh jadi sekretaris umumnya waktu itu. Wih, keren. Jadi sekre nih, Kak. Iya. Nah, ini penting nih buat juga mahasiswa-mahasiswa baru yang lagi nonton. Menurut Kak Vika, ada gak sih red flag organisasi yang sebaiknya kita perhatikan sebelum memutuskan untuk Bergabung. bergabung? Oke, kalau waktu itu aku pernah kayaknya menonton sesuatu gitu ya yang ada yang menyampaikan kalau misalnya kita menjalin sesuatu yang refleks atau misalnya ketemu sama sesuatu kayak bos misalnya bos yang galak atau apa gitu ya itu oke gak sih atau tetap worth it gak sih dijalanin gitu ya. Dan itu disampaikan gitu sama orang itu tetap worth it apalagi saat kita masih muda gitu ya kita jadi bisa belajar apa itu terkait refleks gitu apa itu terkait yang baik dan gak baik dan lain sebagainya gitu jadi saat nanti di usia yang udah mungkin cukup tua gitu ya kita gak kaget lagi untuk merespon hal itu terus juga bisa lebih belajar terkait hal itu tapi kalau misalnya kita nggak pernah mengalami atau menjalani hal-hal yang red flag itulah kita bakal merasa dunia itu akan selalu baik-baik aja gitu dan saat kita bertemu dengan hal itu di masa kita tua malah kita akan kaget dan kita nggak tahu apa yang action yang bakal kita lakuin jadi di saat muda ketemu berbagai hal yang red flag tuh wajar-wajar aja tapi kalau misalnya mau ditanya gimana sih bentuk organisasi yang red flag mungkin yang paling aku notice adalah yang mungkin gak komunikatif terus juga yang kalau bisa dilihat managing waktunya nggak baik gitu ya banyak tuh organisasi-organisasi yang mungkin belum punya peraturan terkait jam maksimal mereka untuk koordinasi dan lain sebagainya bisa dilihat dari mungkin waktu rapatnya yang sampai tengah malam dan lain sebagainya mungkin dalam pandangan aku itu tuh kurang baik aja karena kan tidak baik ke kesehatan juga gitu ya ke managing kita juga akhirnya berpengaruh gitu ya mungkin kita udah menyempatkan waktu kita untuk organisasi berapa persen gitu ya tapi kan ada juga beberapa persen lain yang kita sempatkan untuk akademik untuk keluarga tapi jadinya berantakan karena apa karena dari organisasi itu sendiri udah nggak komunikatif terus udah apa ya mulai batas waktunya tidak jelas dan lain sebagainya. Jadi kalau yang aku bisa saranin ke teman-teman sebelum masuk organisasi, teman-teman bisa lihat dari ya budayanya sendiri di dalam organisasi itu seperti apa. Terus kalau bisa tanya, organisasinya punya peraturan nggak, punya semacam SOP-nya nggak? Kalau setahu aku di HIMP tuh bahkan untuk sekretariatnya aja ada SOP sekretariat gitu. Itu sesuatu yang bagus gitu, ada aturannya gitu. Karena lagi-lagi aturan tuh bukan sesuatu yang akhirnya mengikat, gak selalu sesuatu yang akhirnya jadi beban gitu tapi aturan adalah sesuatu yang juga akhirnya meringankan diri kita gitu karena sudah tahu batasannya di berbagai posisi itu seperti apa gitu sih. Oke, Kak. Berarti kayak bener ya harus nanya-nanya dulu nih ke kakak-kakak tingkat yang ada di MP ya, Kak. Betul, apalagi kalau teman-teman nanti di PKKMB bakal teman-teman ngerasain ada masa semacam expo gitu Wih. gitu ya. Terus juga ada expo fakultas tahu ya. Ada exponya universitas juga gitu ya. Terus juga nanti ada PKKMB juga ketemu sama kakak HIMP apalagi mereka yang mengurusi gitu ya. Bakal banyak banget interaksinya teman-teman gitu ya. Itu mulai bisa teman-teman komunikasiin gitu ya. Terus bahkan bisa teman-teman lihat sendiri nanti saat PKKMB ketemu di handling sama kakak-kakak HIMA
HMP-nya seperti apa gitu ya, itu udah epic banget sih menurutku. Dan juga teman-teman bisa sambil kenalan dan cari-cari tahu juga terkait dengan Hima MP-nya, nggak secara langsung aja, bisa juga lihat sosial medianya Hima MP. Menurutku juga udah keren banget sekarang ya gak sih Iya sosial medianya Hima MP ya betul. gak. Nah itu bisa banget dikepoin, baik dari ada websitenya, masih ada websitenya. Ada. Nah atau ada websitenya juga, ada Instagramnya juga gitu ya. Itu boleh banget dikepoin karena menurutku medcennya Hima MP tuh keren banget gitu ya. Dari sejak zaman aku gitu ya sampai zaman sekarang kayaknya mulai lebih growing lagi, dan bisa teman-teman kepoin visualnya keren banget gitu. Oke, mungkin sekarang juga ada ajang sana nih Kak di Hima. Oke, iya ya, nanti kayaknya sesi pas awal-awal gitu ya ada Iya, ajang ada sana. sananya gitu ya. Itu ketemu kakak-kakak Hima MP dari berbagai departemen Iya, gitu. Itu betul. seru banget sih. Dan manfaatin waktu itu buat teman-teman ya tanya-tanya gitu ya. Terus kalau bisa dicatat aja berbagai hal yang mungkin dikepoin, karena kan pastinya teman-teman kakak-kakak Hima MP-nya tuh ngebuka gitu ya sesi Q&A-nya gitu. Itu dimanfaatin gitu. Ya, tanya-tanya aja tentang Ya, dalamnya tuh kayak gimana, betul. terus proker-prokernya ya Kak. Betul, biasanya juga kalau misalnya teman-teman malu gitu ya untuk nanya-nanya secara langsung, DM IG Hima MP juga dibalas kan sama kakak-kakak Mecen ya. Itu bisa banget gitu, mulai ditanya-tanya dari sekarang gitu. Oke, masuk lagi ya Kak. Ya, Kalau ada maba nih yang sekarang lagi nonton podcast ini, pengen ikut organisasi tapi masih ragu-ragu banget buat mulai. Kira-kira langkah kecil apa yang Kakak bisa kasih tahu pada mereka nih yang lagi nonton? oke, langkah kecil yang bisa teman-teman lakuin adalah teman-teman mulai cari tahu aja dulu lebih dalam gitu ya. Cari tahu minat, apalagi saat emang masa-masa transisi gitu ya, dari saat kita SMA, SMK gitu ya, mau mulai masuk ke dunia perkuliahan, teman-teman harus mulai ya memang growing gitu ya, nggak cuma terbatas untuk mungkin cuma dikasih tahu aja gitu, tapi teman-teman mulai mencari tahu bagaimana dunianya, bagaimana teman-teman harus action, terus juga planningnya seperti apa. Terus juga ya itu salah satunya adalah mulai mencari tahu organisasi itu ada apa aja sih di UNJ gitu. Terus kayak misal di sektor ini tuh organisasinya apa, di sektor ini organisasinya apa gitu. Misalnya di Hima MP gitu, teman-teman berarti bisa belajar apa dan lain sebagainya, mulai dikepo-kepoin gitu ya. Terus juga mulai akhirnya teman-teman ambil langkah action kecilnya, mungkin teman-teman bisa dengan planning itu ya tadi. Terus juga teman-teman mulai decision gitu di dalam diri, apakah aku memang bisa menjalani hal ini, terus juga apakah aku bakal komit dengan hal ini gitu ya. Terus juga bakal mulai diseriusin gitu. Dan memang part itu bertahap gitu ya, teman-teman bisa mulai ya dari itu, dari minatnya dulu aja diambil yang organisasinya, terus juga saat dijalani mulai komit, dan akhirnya bisa apa ya bahasanya, bisa sampai akhir. Terus juga nanti pasti ada bagian berdampak dari organisasi itu sendiri sih menurutku. Oke. Poinnya berarti ada di komitmen ya Kak? Betul banget, komitmen apa yang sudah diambil gitu, teman-teman sudah mulai dewasa, mulai akhirnya punya pelajaran untuk apa ya, mengambil setiap langkah, mengambil setiap resiko gitu dari setiap keputusan yang diambil gitu ya. Dan itu sesuatu yang nggak salah gitu ya, dan nggak akan salah, tapi jadi suatu pembelajaran ke depan. Teman-teman masih muda gitu, perjalanannya masih panjang sekali. Jangan membatasi diri teman-teman dengan sesuatu gitu ya. Kalau bisa dicoba berbagai hal, dicoba gitu, dicoba saat muda, jangan sampai nanti setelah selesai kuliah kita ada masa-masa merasa kayak what if gitu, kayak gimana kalau misalnya gue dulu kayak gini gitu. Itu kalau bisa jangan sampai itu terjadi, makanya kita lakuin aja apa yang menurut kita happy, dan juga bisa bikin kita growing lebih baik saat kita kuliah gitu sih. Oke. Jadi pengalaman-pengalamannya tuh dicari aja di masa Betul, kuliah. apalagi teman-teman waktu ketemu orang-orang sekeren ini, sehebat ini, sebebas ini gitu, berbagai latar belakang yang benar-benar bisa kayak kumpul kelas bareng
kerja kelompok bareng itu sesi-sesi terakhirnya adalah saat kuliah gitu. Kalau misalnya teman-teman udah selesai kuliah mungkin ya, terus masuk ke dunia kerja gitu udah, susah banget ketemu, dan apa ya, berinteraksi dengan orang seperti itu. Pasti orang-orang sudah sibuk dengan dunianya masing-masing gitu ya. Pun kalau misalnya teman-teman kuliah lanjut S2, S3 pasti udah pada sibuk dengan kuliahnya masing-masing, dunianya masing-masing, punya keluarganya masing-masing gitu. Jadi bener-bener manfaatin waktu kuliah tuh bener-bener ya tempat untuk growing gitu. Jangan akhirnya teman-teman membatasi diri teman-teman, memblokade diri dan kayak ya aku cukup ya udah yang penting ada aja nih kuliah gitu, yang penting belajar aja kuliah gitu. No, karena waktunya kita belajar itu adalah waktu kemarin, waktu kita masih di sekolah baik SD, SMP, SMA, SMK gitu. Tapi saat ini sekarang teman-teman sudah kuliah, waktunya untuk growing. Karena tempat perkuliahan adalah bukan lagi tempat untuk hanya belajar tapi tempat untuk berkembang. Dan cara berkembangnya teman-teman bisa pilih mau berbagai sektor manapun. Yang penting adalah teman-teman sesuai dengan dirinya teman-teman gitu. Mau sekuliah sambil kerja boleh, asalkan memang tahu kenapa teman-teman ngambil pilihan itu. Mau kuliah sambil organisasi boleh gitu. Mau kuliah sambil kuliah pulang karena ada berbagai halnya boleh, asalkan pokoknya setiap decision yang diambil gitu ya. Ya karena teman-teman tahu dampaknya apa ke teman-teman itu sendiri gitu. Lagi-lagi kuliah tempat growing. Wih, oke deh Kak. Sekarang kita masuk ke sesi cepat ya Ya, Kak. boleh. Tidur cukup atau rapat organisasi? Bisa keduanya kalau rapat organisasinya sehat. Deadline tugas atau deadline proposal acara? eh Deadline tugas dulu karena sebagai kita masuk perkuliahan yang utama organisasi dulu, tapi kalau misalnya deadline acaranya bisa dilakuin kan acara bareng-bareng ya, nggak cuma punya kita sendiri, punya teman-teman organisasinya. Nah, itu dikomunikasiin gitu. Iya betul ya Kak. Terus jadi anggota biasa atau ketua pelaksana? Ambil ketua pelaksana karena kenapa, itu kesempatan sekali dalam hidup gitu ya. Ya kalau misalnya kita udah kerja nggak mungkin jadi ketua pelaksana di suatu project, itu udah berat banget gitu ya. Makanya pelatihannya adalah dengan jadi ketua pelaksana gitu. Mungkin emang awalnya berat tapi ya itu kesempatan gitu. Terus presentasi dadakan atau memimpin rapat dadakan? Dua-duanya oke aja sih ya, karena anak MP pasti udah terbiasa presentasi dadakan ya gitu. Udah banyak banget, terus juga udah terlatih banget lah. Dan juga nanti kalau misalnya udah presentasi dadakan bilangnya satu lagi apa? Memimpin rapat Nah dadakan. ya, kalau misalnya udah presentasi dadakan biasa gitu, mimpin rapat dadakan apalagi lebih biasa lagi. Apalagi nanti kalau masuk Hima MP teman-temannya enjoy banget, mimpin rapat tuh udah enak banget sih teman-teman. Acara offline atau rapat online? Acara offline menurutku. Memang waktu kita masuk dunia COVID gitu ya, kita udah lebih nyaman banget dengan dunia online gitu. Tapi feelingnya tuh kurang aja sih dari aku gitu. Jadi kalau secara offline gitu ketemu langsung sama temen-temen gitu, itu lebih happy aja. Lebih seru ya Kak Betul kalau acara banget. offline. Kalau online gitu ya, apalagi nanti kalau teman-teman lagi rapat online terus kayak pada off cam, pada off mic gitu ya, kayak ngomong sama tembok gitu. Boring banget ya Kak kalau rapat Kalau langsung kan online. bisa ketemu ngeliat mukanya gitu. Iya, betul. Organisasi yang struktur atau organisasi yang santai nih Kak? Organisasi terstruktur dan juga santai gitu. Karena di Hima MP gitu udah ngejalanin organisasi yang menurutku terstruktur, udah rapi gitu ya, tapi juga tetap santai. Terus juga waktu pun aku mencoba untuk melakukan itu di waktu di BEM UN, walaupun memang bebannya lebih berat ya, mungkin di BEM UN pressure-nya lebih tinggi gitu, tapi aku mencoba untuk membuat anak-anak organisasiku dengan pengalaman aku di Hima MP tetap santai tapi tetap ada aturannya, tetap terstruktur dengan baik gitu. Berarti sih. pengalaman-pengalaman Kakak yang pernah Kakak ikutin organisasi tuh organisasinya santai-santai ya Kak? Iya, sebenarnya bukan santai dalam artian pressure kerja, karena memang ya lagi-lagi bertingkat ya, dari Hima MP mungkin kita ngurusin prodi, terus juga di tingkat fakultas kita ngurusinnya mulai banyak teman-teman fakultas gitu, apalagi tingkat universitas pressure-nya udah lebih banyak gitu ya dari berbagai fakultas. Sebenarnya kerjaannya gak santai, tapi dijalannya dengan santai, enjoy. Kalau orang-orang anak muda sekarang bilangnya romanticizing life gitu lah ya gitu. Jadi ya itu
kehidupan yang dinikmati gitu ya. Ya sibuk-sibuknya pun dibikin nikmat aja gitu ya. Ya karena lagi-lagi itu adalah perjalanan, jadi nggak usah terlalu terburu-buru dan ngerasa semuanya harus cepet gitu. Lagi-lagi teman-teman masih muda gitu, masih banyak waktunya, masih umur 20-an. Waktu kita hidup biasanya average manusia hidup tuh ya maksimal 60. Waktu-waktu 20 untuk dijalani dengan happy-happy tuh oke banget gitu ya. Oke. Wah, nggak kerasa ya Empers. Ternyata obrolan kita udah sampai akhir nih. Seru banget sih ngobrol bareng Kak Vika hari ini. Dari yang tadinya cuma bahas organisasi, ternyata banyak banget insight dan pengalaman yang kita bisa ambil buat di kuliahan maupun di dunia kerja nanti. Tuh banget teman-teman. Dari Semoga organisasi berdampak ke berbagai hal. Oke, semoga setelah nonton episode kali ini, Empers yang masih ragu atau masih galau soal organisasi jadi punya gambaran yang lebih jelas ya. Yang penting jangan takut buat mulai, karena semua orang juga pasti pernah belajar dari nol. Thank you buat Kak Vika yang sudah sharing dan ngobrol bareng kita hari ini. Thank you juga teman-teman Himempers dan juga teman-teman mahasiswa baru ya, pastinya dilihat, disimak gitu ya. Dan banyak-banyaklah berbaur gitu. Kakak-kakak Himempenya baik kok. Dan makasih juga buat Empers yang sudah stay bareng kita dari awal sampai akhir episode. Jangan lupa tungguin terus episode MP Career Talk selanjutnya ya, karena masih banyak topik seru dan narasumber keren yang bakal ngobrol bareng kita. Aku Nursyada Zikria pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah Empers, see you. See ya.